Selamat malam semuanya. Di video kali ini ya, saya akan membahas tentang Mega Manunggal Properti atau kode saham MMLP. Di mana saya akan membahas dulu berdasarkan public expose-nya ya, dan ini baru ya hitungannya ya. Berdasarkan Q1-nya. Jadi ini laporan public expose berdasarkan Q1-nya. Kalau kita cek perseroan ini, kita besarkan dulu. Oke. PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMP atau kode saham MMLP ini perusahaan yang berfokus pada pengembangan, kepemilikan dan pengoperasian pergudangan yang memenuhi standar internasional. Berarti ini hubungannya dengan logistik ya. Didirikan pada pertengahan 2010, ini MMP mengelola gudang modern dengan total area sewa seluas 500.000 meter persegi, 531 untuk lebih tepatnya. Fasilitasnya dikembangkan dengan spesifikasi mengacu pada standar internasional untuk memenuhi permintaan di bisnis jasa logistik dengan tetap menjaga efisiensi sesuai dengan peraturan setempat. Oke, ini proyeknya MMLP punya 13 portofolio gudang di berbagai lokasi, di Bekasi, Cikarang, ada Depok, ada Jakarta, Bekasi, Gresik, ya ini Jababeka. Nah ini gedung-gedungnya, gudang-gudangnya sorry, warehouse-nya. Warehouse-nya ini besarnya seperti ini, dan kalau kita lihat ya, ini berdasarkan yang kita besarkan, luas area yang disewakan ya dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan. Dari 2017 tuh 231.000 ke 300, lalu 340 ke 450, dan di 2021 itu di 531, dan sekarang 2022 harusnya melebihi dari itu ya, naik lagi ya. Dan yang membuat terkesan yaitu adalah luas area yang tersewa, yaitu atau tingkat okupansinya itu sebesar di atas 90%. Nah, ini menunjukkan juga bahwa perusahaan bisa memaksimalkan persediaan yang ada. Di sini persediaannya dalam hal ini adalah luas wilayah ya, luas areanya, dan bisa disewakan, dan itu sangat diapresiasi ya. Ini tingkat tenannya, berdasarkan industrinya paling banyak itu ada di manufacture, bukan manufacture ya, di logistik, lalu di e-commerce, lalu manufacture, dan others ini sama ya. Nah ini nanti laporan keuangan kita bedah di LK-nya di Q2 yang lebih itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bisnis warehouse atau pergudangan ini bisnis yang menarik ya. Karena melihat bentuk okupansinya ini sendiri stabil di atas 90, ini hal yang menarik ya. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Dan padahal setiap tahunnya ini ada pertambahan perluasan. Ini yang menarik. Cuman yang menjadi tantangan adalah di saat lahannya ini habis. Nah ini bagaimana? Apakah gudangnya akan dibikin bertingkat atau gimana ya warehouse-nya? Yaitu mungkin salah satu triknya untuk meminimalisir yang namanya perluasan lahan sama lebih memaksimalkan luas yang ada. Apakah bisa, itu kan tergantung juga dengan logistik apa yang ditaruh di gudang tersebut. Oke, kita bedah berdasarkan laporan keuangannya. Kalau kita cek, ini di Q2 2022 MMLP, dan ini dalam ribuan rupiah ya. Kalau kita lihat dari net profit dulu deh. Kalau kita lihat dari net profit, ini adanya penurunan malah ya. Di sebelumnya ini di 2021 itu 53 miliar, sekarang berada di angka 48 miliar. Nah, ini kalau kita cek apakah ada penurunan yang signifikan atau yang lainnya. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat. Tapi sebelum ke sana kita dari atas dulu deh. Dari asetnya ya. Asetnya ini kasnya sendiri nih sangatlah naik ya. Sebelumnya 700 miliar, sekarang 1,1 T. Kenaikannya luar biasa. Ya, hanya dari situ aja ya. Yang membuat kenaikan di asetnya yang sangat signifikan, yaitu kenaikan dari kasnya sendiri.
Selain itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Iya, selain itu tidak ada ya, jadi kita cek dulu lah kas dan setara kasnya. Dan di sini tidak ada ya, persediaannya ini tidak ditetapkan di sini ya. Jadi saya kurang tahu juga apakah lahan itu masuknya dalam investasi atau apa ya, karena di sini tidak ada. Kalau secara kas nominalnya itu dengan total nominal berapa ini tadi 1,1 T, ada di dalam bentuk deposito on call. Oke, dalam bentuk rupiah semuanya, dalam bentuk rupiah di kas itu ada, bukan ya, ini total ya, rupiah dan USD dan dolar Singapura, yaitu 25 miliar. 25 miliar dengan USD sendiri 2 miliar, sisanya 23-an berarti ya, itu di rupiah. Itu di rupiah 25 miliar, sisanya yaitu 1 triliun lebih ya, itu dalam bentuk deposito on call. Dan ini menurut saya hal yang bagus ya dari suatu perusahaan di mana mereka tidak terlalu banyak kas, uang di kasnya, di rekeningnya, dia menaruh di deposito. Nah, ini sangatlah bagus ya, dan saya secara pribadi sangat menyukai hal seperti ini. Dengan imbal hasil 1/4% sampai 3,75%. Penempatan deposito memiliki jangka waktu sampai 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatan. Nah, ini kenapa kas ini saya selalu menekankan lebih baik jangan terlalu banyak di rekening, taruh di deposito adalah tujuannya biar tidak terlalu mengendap banyak di rekeningnya. Satu itu. Yang kedua juga biar uangnya ini bisa bekerja gitu, bisa compounding, bisa menggulung lagi ya. Let's say kayak ini dia bisa bertumbuh 1/4 sampai 3,75% ya. Let's say 2% deh dari total 1 triliun ini, kan lumayan ya kalau kita hitung-hitung ya. Misal 1 triliun, nah ini 1 miliar, 1 triliun dikali 2% ya, 2 dibagi 100. Dia sudah dapat 20 miliar ya. 20 miliar sendiri dari 1 triliun. Nah, ini kan lumayan ya, 20 miliar dengan bunganya 2%. Sedangkan ini ada yang 3,75. Tergantung ini yang mana ya. Nah, ini kan menarik. Ini yang menarik. Menurut saya jadi kalau teman-teman punya duit yang banyak, jangan terlalu banyak di rekening ya. Taruh putar di reksadana pasar uang atau di deposito. Kalau saya menerapkan sistem 40-60 ya. 40 dalam bentuk kas, dalam bentuk rekening, 60 sisanya di reksadana pasar uang. Itu sih, itu sekilas ya. Dan itu yang menurut saya lebih oke ya, tidak terlalu banyak. Oke, kalau kita lihat asetnya tadi, kasnya luar biasa, liabilitasnya. Nah, ini yang menarik ya, liabilitas total itu 1,2 triliun juta miliar, hanya 1,2 triliun, sedangkan kasnya ini 1,1 ya. Jadi bisa dikatakan selaras ya, semua hutangnya ini hampir 100% atau 99% bisa ketutup dengan uang kasnya sendiri. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kita hitung dari liabilitas jangka pendek yang jatuh temponya di bawah 1 tahun, ini hanya 191 miliar. Ini enteng banget bisa ditutup dengan kasnya. Jadi dari segi hutang dan kas atau aset ini, perusahaan ini MMLP ini sangatlah sehat banget ya. 1 sampai 10 saya akan beri angka 9,7 bahkan. Cuman miss-nya itu tadi ya, kenapa tidak ditaruhkan juga di deposito dolar dan kas dalam bentuk dolarnya lebih banyak. Itu juga yang sedikit ya, kurang menurut saya pribadi kurang oke lah, tidak bisa memaksimalkan. Namun di satu sisi kita harus apresiasi ya, dengan tadi udah sehat banget perusahaan ini. Oke, kita ke pendapatannya. Pendapatannya ini naik. Nah, ini pendapatannya naik, tapi net profitnya turun ya ini. Pendapatannya kalau kita hitung 165 kurang 154 itu 11 dibagi 154 kali 100. Kenaikannya 7%. Kenaikannya 7% pendapatannya, tapi net profitnya turun ya. Kalau kita cek, gaji dan tunjangan ini naik. Utilitas ini naik. Perpajakan naik. Asuransi samalah ya.
sewa ini naik dikit, perizinan ini naik sangat signifikan, jadi 1,7 miliar, sebelumnya itu 115 juta aja. Lalu biaya kemasan ini sama lah, keamanan naik dikit, imbalan pasca kerja ini ya turun, bahkan lain-lainnya bisa diturun. Jadi total beban atau COGS-nya ini 45 miliar ya, 45 miliar. Sebelumnya 42 miliar. Nah, ini laba kotornya kalau di total ini masih 119, harusnya masih untung ya. Tetapi beban yang bawahnya ini juga lumayan berat ya, lumayan naik juga. Isi biaya keuangan ini naik jadi 31 miliar ya. Sebelumnya hanya 23. Yang berefek ke laba sebelum beban pajak penghasilan ini hanya 90 miliar. Sebelumnya 94. Jadi turun lah. Turun, so far tidak masalah ya kalau menurut saya ya. Dengan bentuk ekspansinya, gudangnya makin bertambah dan okupansinya juga di atas 90%, harusnya perusahaan ini net profitnya luar biasa ya. Cuman perusahaan ini kurang bisa ya menekan biaya beban-beban tadi, kurang efisien lah. Nah, kalau kita cek pendapatannya sendiri, pendapatannya kita cek tuh dari mana aja ya. Kalau kita cek di pendapatannya, ini pihak ketiga sewa kantor dan gudang sewa kantor dan gudang itu naik ya 146 miliar. Lalu utilitas itu naik 9 miliar, jasa penasihat dana strategis ini 3,9, sewa peralatan ini juga naik. Ya, so far yang membuat itu sewa kantor dan gudang. Dan yang mempunyai pendapatan di atas 10% tuh DHL dan Lastana Express ya. DHL ini hampir mirip dengan tahun lalu. Lastana ini sama di atas 10%. Jadi bisa dikatakan memang dari sewa kantor dan gudang ini memang yang membuat revenue-nya si MMLP ini luar biasa ya. Kalau kita hitung ya, ini sangat tergantung banget yang sewa kantor nih, karena nominalnya persentasenya ini sampai 146 dibagi 162 kali 100, capai 90% dari total salesnya sendiri, total revenue-nya sendiri ya. Itu mencapai 90% dari sewa kantor dan gudang doang. Ini hal yang luar biasa. Tapi di satu sisi juga jangan terlalu tergantung dengan ini, sewa kantor dan gudang. Kalau terlalu tergantung dengan ini perusahaan dan tidak menaikkan poin-poin yang lainnya seperti utilitas, jasa penasihat dana strategis, dan sewa peralatan, ini kan juga bisa dikatakan disayangkan ya. Sedangkan yang lainnya ini juga masih bisa kok, masih bisa buat growth lebih ya. Pertama di sewa peralatan sama di utilitas kali ya. Ke jasa penasihat dana strategis ini juga bisa banget ya. Tapi mungkin tidak sesignifikan ya menurut saya ya. Tidak signifikan, kecuali perusahaan ini memang concernnya di investasi, yaitu beda cerita, yaitu pasti akan mendapatkan bisa mendapatkan dia gambaran lebih lah ya, bisa melihat kayak oh seperti ini ya, oh karena dia juga investasinya oke jalan, berarti make sense kalau dia memberikan penasihat dana strategis menurut saya ya. Oke, so far dan kita cek ya dari Stockbit ya, kalau kita lihat di Stockbit, nah ini tadi saya ngecek ya okupansi itu apa ya. Nah, kalau kita cek di Stockbit itu bentar. Kondisi PI dan PBV-nya sekarang itu berada di mana? Finansial, kita ketik dulu MMLP. Kalau kita cek secara case statistik, PI-nya itu berada di angka 16, PBV-nya di bawah 1 ya, 0,74. Kalau melihat kondisi gudang dan juga makin maraknya ya perusahaan-perusahaan logistik yang ada, harusnya ini potensi upside-nya lagi ini masih ada untuk MMLP. Untuk jangka yang panjang ya, jangka yang panjang. Cuman kalau hanya sebatas di situ-situ aja dalam artian luas gudang ya, kemungkinan angka 600 itu angka yang make sense ya untuk harga wajarnya ya. 600 lah itu angka yang make sense sih untuk harga wajar dari si MMLP. Untuk melihat dari luas wilayah yang sekarang ya, luas gudang sekarang. Tapi kalau makin ekspansi harusnya di angka 2000 itu bisa sih untuk MMLP sendiri.
Gross profitnya ini pun juga tinggi ya, bahkan 100% di sini. Operate-nya ini gede banget, net profit margin-nya ini secara kuartal nih yang agak jelek, tapi secara average 5 tahun ini di angka 49. Ini kan luar biasa ya perusahaan ini. Cuman itu tadi di Q2 ini sangatlah bebannya ya, sangat menekan banget ya, menekan dari si revenue-nya. That's why berefek ke net profit-nya yang turun. Oke. Mungkin itu ya. Kalau menurut saya MMLP sangatlah layak bahkan untuk long ya menurut saya ya. Sangatlah layak banget untuk perusahaan ini. Cuman kalau melihat harga sekarang dibilang murah ya enggak juga, dibilang mahal nah enggak juga ya, setengah-setengah gitu. Jadi bisa lebih turun lagi tapi juga bisa upset lagi gitu. Berarti di posisi nanggung lah perusahaan ini. Ini juga masuk perusahaan syariah ya. Oke, mungkin itu ya pembahasan tentang MMLP. Semoga bisa memberikan insight terhadap teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau request tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba bahas dan memberikan insight pandangan saya tentang saham tersebut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.